Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Kita baca dulu komentar di Saweria dari Wayar Haris. Semangat terus, terima kasih. Terus dari Suryono, semangat lur, siap lur. Dari Fernanda Eka Prasetya 9314. Mas mau tanya, apakah benar situ Lembang merupakan danau yang berada di kaldera Gunung Sunda Purba? Kemudian apakah benar Gunung Sunda Purba letusannya jatuh ke selatan dan menyumbat sungai yang kemudian meluap jadi Danau Bandung? Oke, Danau Bandung. Jadi soal Danau Bandung Purba ini mencuat dan mulai populer itu setelah rilisan dari Kementerian SDM yang merilis sebuah majalah yaitu Geomax tahun 2011. Nanti saya cantumkan link download majalahnya. Nah, jadi soal Gunung Sunda ini sebenarnya itu ada 3 fase. Yang pertama itu adalah gunung yang paling tua, itu namanya Gunung Jayagiri atau pra Gunung Sunda. Nah, setelah Gunung Jayagiri ini erupsi secara eksplosif dan sebagian tubuhnya itu runtuh. Nah, kemudian di dalam kaldera Gunung Jayagiri ini tumbuh gunung baru yang lebih muda yang kemudian disebut sebagai Gunung Sunda. Nah, kemudian Gunung Sunda ini erupsi lagi secara eksplosif dan hancur dan membentuk kaldera. Dan kalau di majalah ini itu dikatakan erupsi yang membentuk kaldera dari Gunung Sunda itu sekitar 105.000 tahun yang lalu. Menurut penelitiannya dari Rudi Dalimin tahun 1988. Nah, setelah Gunung Sunda runtuh dan membentuk kaldera, nah kemudian tumbuh lagi gunung yang lebih muda, yaitu yang sekarang disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi situ Lembang itu memang berada di kaldera Gunung Sunda yang dihimpit oleh tebing kaldera dari Gunung Sunda yang lebih tua dan gunung api penerusnya yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Terus tadi pertanyaannya, kemudian apakah benar Gunung Sunda Purba letusannya jatuh ke selatan dan menyumbat sungai yang kemudian meluap jadi Danau Bandung? Nah, kalau soal erupsi yang terakhir yang membentuk kaldera Gunung Sunda tadi, itu kalau berdasarkan di majalah ini disebutkan letusannya itu ke segala arah, Mas. Mulai dari ke barat laut, selatan, dan timur laut dari pusat letusannya. Jadi tidak hanya ke selatan tapi juga ke beberapa arah. Nah, kemudian letusan-letusan tersebut materialnya itu membendung wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama di Bandung bagian selatan yang kemudian jadi Danau Bandung Purba itu. Material letusannya tadi itu membendung Citarum itu di sekitar wilayah namanya itu Ngerampah di utara Pandalarang. Terbendungnya itu di situ. Nah, kemudian Danau Bandung itu jebolnya itu di sekitar wilayah Cukang Rahong atau Puncak Larang. Nah, itu jebol ke arah utara. Itu jebolnya itu setelah erupsi Gunung Tangkuban Perahu yang terjadi sekitar 90.000 tahun yang lalu. Nah, di situ mulai Bandung kembali kering karena danaunya sudah jebol dan airnya mengalir. Oke, terima kasih yang udah donasi baik di Saweria ataupun di YouTube. Buat teman-teman yang mau donasi, saya sarankan di Saweria aja, jangan di YouTube. Soalnya di YouTube itu potongannya besar sekali. Potongannya kalau nggak salah itu 30 apa 40%. Jadi kalian donate 10.000 itu masuk ke saya cuma paling 6.000. Jadi ke Saweria aja, karena di Saweria potongannya kecil, cuma 2,5%. Seperti zakat. QR code-nya di sini atau linknya di bawah. Dari @Putra Radiansah M2B, Mas, Pegunungan Kendeng itu apakah gunung api? Bukan, Mas, Pegunungan Kendeng itu pegunungan struktural. Jadi Pegunungan Kendeng itu terbentuk karena adanya sesar kendeng, Mas. Sesar kendeng itu sesar anjak atau patahan yang naiknya bertingkat. Nah, patahan tersebut kemudian membentuk yang awalnya itu lautan, terus terangkat jadi Pegunungan Kendeng saat ini. Sebenarnya Pegunungan Kendeng itu lautan, Mas, lautan yang cukup dalam. Cuma sekarang sudah terangkat jadi pegunungan. Cuma ada anomali satu di wilayah Bojonegoro sama
Madiun. Ini muncul gunung api. Namanya Gunung Pandan ini. Ya cuma Gunung Pandan itu aja yang gunung api sebenarnya. Kalau keseluruhan pegunungan kendeng dari selatan Semarang sampai di wilayah mana ini, Mojokerto, itu pegunungan struktural semua, bukan gunung api. Itu rata-rata kan materialnya itu kan sedimen laut sama apa itu, batu gamping. Jadi pegunungan kendeng itu aslinya lautan. Yang gunung api itu ya cuma Gunung Pandan ini aja, kecil ini aja. Di Bojonegoro, ya Bojonegoro ini. Ya itulah pokoknya. Next. Triwaluyo Basuki 5581. Kang, sebagai seorang yang mempelajari geologi, apakah masih mempercayai bahwa setan itu ada? Setan dalam bentuk pocong, kuntilanak, kuyang, gendruwo, dan setan lokal Indonesia lainnya. Pertanyaan macam apa ini? Saya lebih nggak peduli sih mas, mau ada mau nggak ada, selama tidak mengganggu hidup saya mah bodo amat. Saya anggap aja ada, terus nggak berpengaruh terhadap hidup saya, ya udah biarin. Mau diapain juga, saya lebih nggak peduli sih mas. Mau ada mau nggak ada, bodo amat, selama tidak merecoki hidup saya ya udah. Next dari Inioi 7SR. Apa yang menyebabkan gunung api bisa mati? Yang pasti karena magmanya sudah tidak bisa keluar. Nah, masalah magmanya tidak bisa keluar itu ya bisa karena tersumbat, jadi magmanya tidak bisa keluar, atau karena misalkan dapur magmanya sudah kosong karena mungkin proses subduksi dari lempeng benua dengan lempeng samudra atau lempeng samudra dengan lempeng samudra itu berhenti. Jadi tidak ada tidak ada sumber lagi, tidak ada source, tidak ada sumber magma yang masuk ke situ lagi yang menyuplai dapur magma tadi. Atau mungkin karena slabnya atau bagian lempeng yang menuki atau yang mensubduksi itu putus, itu juga bisa, sehingga proses subduksinya berhenti, sehingga tidak ada lagi suplai magma juga. Next dari @Dendels R. Mas, kan katanya likuifaksi itu terjadi kalau tanah berlumpur atau pasir kena gempa besar seperti di Palu. Nah, Parangtritis DIY ke barat itu ada dataran rendah yang bawahnya pasir. Gali sumur 5 meter aja udah pasir. Kombinasi tanah pasir plus air tanah apakah juga berpotensi likuifaksi jika ada gempa besar di daerah selatan Jogja? Kalau berdasarkan data dari Badan Geologi SDM, Mas, Yogyakarta itu yang punya bahaya likuifaksi paling tinggi itu ya di sekitar pesisir aja mas, yang mulai dari Parangtritis terus ke barat Parangkusumo, lewati sungai apa itu Kaliprogo sampai di muara Kalibogowonto. Nah itu yang paling rawan likuifaksi, karena kan di sana kan materialnya itu kan pasir kan, dan itu memang gumuk pasir kan, sebenarnya memang gumuk pasir, itu sedimen gumuk pasir, itu yang paling risiko likuifaksi paling tinggi. Nah sementara yang agak atas itu ya risikonya lebih kecil, sedang lah, sampai ke kota Yogyakarta itu masih sedang. Yang paling tinggi ya di pesisir aja sebenarnya, karena itu kan memang materialnya full pasir kan. Nah nanti kalau mau lihat data peta risiko likuifaksi, nanti saya cantumkan linknya di bawah ini, kalian bisa download. Ya mau gimana lagi mas, kan memang ya lokasinya seperti itu. Nanti linknya di bawah, bisa di download seluruh Indonesia itu.
Next dari @josandi88, Bang mau tanya, di wilayah Kabupaten Sopeng Sulsel ada sumber air panas namanya Leja. Kok bisa ada sumber air panas padahal dilihat dari fisik hanya pegunungan dan tidak ada gunung berapi di situ? Boleh dijelaskan Bang? Sopeng Sulsel. Oh, di sebelahnya Danau Tempe ini Mas. Danau Tempe. Danau Tahu tidak ada. Oh, oke. Memang Mas, kalau dilihat dari topografinya, wilayah di timurnya Danau Tempe itu memang bukan gunung api. Tapi sebenarnya perbukitan atau pegunungan di timurnya Danau Tempe itu sebenarnya sisa-sisa gunung api purba yang ada di Sulawesi. Nah, di lokasinya yang tadi, sumber air panas Leja, itu sebenarnya adalah wilayahnya itu tersusun oleh batuan-batuan sisa gunung api purba yang pernah eksis di sekitar Miosen Tengah atau sekitar 15-11 juta tahun yang lalu. Itu gunung api. Formasinya itu TMSV. TMSV yaitu batuan gunung api Sopeng yang usianya Miosen Tengah atau sekitar 15-11 juta tahunan yang lalu. Nah, di wilayah ini tuh banyak intrusi atau magma yang menerobos wilayah batuan-batuan yang sudah ada. Jadi gunungnya itu ada, terus kemudian ada magma-magma yang terobos. Nah, ini magmanya itu berupa trakit. Ini warna ungu-ungu ini magma yang menerobos. Yang menerobos gunung yang sudah ada atau batuan-batuan yang sudah ada. Nah, magma ini usianya lebih muda atau di Miosen akhir. Jadi gunungnya ada dulu, kemudian ada magma yang robos batuan-batuan tersebut. Jadi wilayah di timurnya Danau Tempe itu sebenarnya memang bekas gunung api purba. Jadi wajar kalau di sana masih ada manifestasi berupa geotermal ataupun sumber mata air ataupun mungkin belerang. Itu hal yang wajar. Karena ya tadi itu bekas gunung api dan di sana juga banyak intrusi atau magma-magma yang menerobos batuan yang sudah ada. Jadi ketika muncul manifestasi berupa panas bumi, berupa mata air, itu ya hal yang wajar karena memang itu bekas gunung api. Walaupun sekarang ya sudah tidak kelihatan bentuk gunung apinya, tapi manifestasi panas buminya itu masih ada. Next dari @thedarkponix9374, Mas mau tanya, apakah Gunung Serawet Banyuwangi merupakan gunung aktif? Soalnya warga sekitar bilang itu gunung aktif. Gunung Serewet, apalagi ini? Enggak Mas, itu enggak aktif. Gunung Serewet itu bagian kecil dari gunung api purba yang ada di Banyuwangi Mas. Itu sama kayak di Taman Nasional Meru Betiri itu. Nah, yang bagian yang cukup besar itu kan di Taman Nasional Meru Betiri itu kan bagian dari gunung api purba di Banyuwangi. Ya, Gunung Serewet ini bagian kecil aja, yang kebetulan nongol jadi kayak gunung ini. Ya nggak aktif Mas, udah tua banget ini. Itu bagian dari gunung api purba. Kalau penerusnya yang aktif ya Raung Ijen ini. Kalau Serewet itu bukan. Itu ya bagian kecil dari gunung api purba di Banyuwangi. Next. Dari @rafliudina, Om Lego mau tanya, untuk Gunung Bawakaraeng itu apakah gunung tidak aktif Om, dan apakah dulu sempat aktif? Bawakaraeng, Gunung Bawakaraeng atau Gunung Lompo Batang, ini memang gunung api. Cuma memang nggak ada data erupsinya Mas. Dan ya hitungannya sudah tidak aktif ini. Apakah pernah aktif? Ya jelas pernah. Ada bentuk gunung apinya pasti pernah aktif. Kalau di peta geologi itu fase hidupnya itu sekitar Pleistosen tengah sampai Pleistosen akhir. Ya di zaman es ini masa aktifnya Gunung Bawakaraeng atau Gunung Lompo Batang ini.
Kalau sekarang sudah tidak aktif. Tapi sayangnya memang nggak ada data erupsinya sih. Dari @tufaja, Bang mau tanya, kenapa bekas gunung api purba di bagian selatan Jawa? Contohnya Menoreh, kenapa di sana susah kalau buat tanaman sejenis sayur-sayuran seperti halnya lereng Sumbing atau kaki Gunung Merbabu? Oh ya jelas beda mas. Karena kalau kita ngomongin gunung api Merbabu, Sumbing itu kan gunung api muda, yang otomatis tanah-tanah di sana itu cenderung masih muda. Apalagi ditambah gunung apinya di sana itu kan masih aktif. Jadi unsur hara dari erupsinya itu masih terus diperbarui. Sementara gunung api yang ada di selatan Jawa itu kan sudah gunung api purba. Jadi otomatis usianya lebih tua dan ya unsur haranya itu sudah tidak diperbarui lagi karena udah nggak ada erupsinya. Apalagi kalau di sana sudah mengalami proses denudasional atau penelanjangan, jadi erosi terus longsor itu sudah sangat tinggi. Otomatis unsur haranya itu akan semakin hilang. Jadi ada proses pencucian tanah. Jadi karena terlalu sering terkena air hujan, jadi unsur haranya itu sudah tercuci hilang, sehingga yang tertinggal ya paling cuma oksida besi, oksida aluminium, unsur haranya sudah hilang. Belum lagi kalau saya itu pernah juga lewat di daerah Pegunungan Menoreh itu di Kulon Progo, terus di Ponorogo, Tulungagung, itu kan juga gunung api purba. Di sana itu rata-rata itu volume tanahnya atau ketebalan tanahnya itu sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis, paling beberapa senti itu udah langsung batuan. Jadi otomatis itu kan juga sangat buruk ya untuk perakaran tanaman, apalagi tanaman sayuran. Belum lagi masalah ketinggian juga kan berpengaruh. Beberapa sayuran kan butuh suhu udara yang cukup dingin, itu juga berpengaruh. Tapi yang paling utama ya tentunya itu unsur haranya dari erupsi itu di gunung api purba itu sudah tidak diperbarui karena nggak ada erupsi. Sementara di gunung api yang seperti Sumbing, Merbabu itu kan masih gunung api muda, apalagi gunung apinya masih aktif, otomatis ada pembaruan unsur hara terus dari material erupsi. Kurang lebih seperti itu. Next dari @zahfa channel, Mas, apa benar air terjun Tumpak Sewu di Lumajang airnya berasal dari sungai bawah tanah? Enggak mas, itu kan dari lerengnya Semeru itu, Tumpak Sewu itu yang utama ya, air terjunnya yang besar itu. Ini kan dari lereng Semeru. Terus kan di sebagian pinggir-pinggirnya itu kan ada air terjun yang kecil-kecil kan, yang kayak setengah melingkar itu. Nah itu dari air tanah, nggak ada sungainya, yaitu air tanah biasa, air tanah dalam lah istilahnya, kemungkinan. Kalau yang utama itu ya dari sungai yang mengalir dari lerengnya Semeru. Makanya kan kalau Semeru erupsi biasanya Tumpak Sewu itu ditutup dan kadang itu airnya bercampur lahar kan, karena ya memang itu sungainya juga ngalirin lahar dari lereng Semeru. Tumpak Sewu itu berada di perbatasan secara geologi itu di lereng enggak sih? Secara geologi itu di antara Gunung Semeru yang gunung api muda sama gunung api purba di selatan Jawa. Itu di antara itu. Dari @busmania PBJ, Mas izin bertanya, di bagian barat Pulau Bali apakah bekas gunung api purba? Soalnya bukitnya mirip kontur gunung api purba. Bali bagian barat. Bagian barat yang mana mas? Yang ini di ujungnya ini, Taman Nasional Bari Barat ini. Kalau yang ujung ini, yang Taman Nasional Bari Barat itu bukan gunung api mas, itu pegunungan Kars atau pegunungan Kapur. Yang ujung itu dulunya lautan itu yang terangkat. Kalau Bali itu udah
pulau fullnya ini hampir keseluruhan itu memang dari gunung api mas. Cuma yang enggak itu yang ujung barat ini tadi, yang paling dekat dengan Pulau Jawa ini, sama selatan, di selatannya Denpasar ini yang apa ini ya, pokoknya yang menjorok ke selatan ini, sama yang Pulau Nusa Penida ini. Kalau yang keseluruhannya itu hampir keseluruhan ini udah gunung api ya. Jadi gunung api apa dulu lupa aku, udah pernah pakai bahas. Buyan Bratan. Next dari Ahmad Haris, Mas mau tanya, Danau Laut Tawar di Takenong Aceh itu apakah sebuah kaldera atau bukan? Danau air tawar Takenong. Danau Laut Tawar ini bukan kaldera mas, ini danau tektonik hitungannya. Karena di sekitar situ itu banyak sekali sesar naik, terutama di bagian selatan itu banyak sekali sesar naiknya. Nah, kalau di peta geologi itu digambarkan di sini. Nah, ini di bagian bawahnya ini ada sesar naik. Ini sesar naik, terus ini sesar naik. Nah, di sini ini danau laut tawarnya. Jadi itu terpengaruh oleh banyaknya aktivitas sesar di wilayah tersebut, mas. Terus di utaranya ini juga banyak sesar-sesarnya. Itu wilayah tektonik yang sangat rumit hitungannya, karena banyak sekali sesarnya, dan kebanyakan sesar naik memang. Dan batuan di sekitarnya itu kan bukan batuan vulkanik, itu kan batuan-batuan sedimen. Jadi bukan karena proses vulkanisme atau gunung api, apalagi kaldera, bukan. Itu tektonik, danau tektonik. Dari @lukmanuddin SPTRA 5234, Mas mau tanya, Gunung Tanggamus itu katanya aktif, di dekat gunung ada air panas yang dimanfaatkan buat geotermal. Apakah ada potensi erupsi? Gunung Tanggamus. Kalau berdasarkan data risetnya dari Pausen tahun 2015, Gunung Tanggamus ini pernah erupsi terakhir itu sekitar 1,4 juta tahun yang lalu sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Setelah itu nggak ada data erupsinya. Walaupun kemungkinan ada erupsi yang lebih muda ya, tapi kemungkinan belum ke data. Tapi kalau dari usia segitu ya kemungkinan udah nggak aktif mas. Jadi kalau potensi erupsinya kayaknya nggak ada. Pun di datanya PVMBG, Gunung Tanggamus ini sudah nggak dimasukkan ke data tipe gunung api, entah tipe A, tipe B, atau tipe C. Yang masih dimasukkan itu yang Gunung Halu Belu, tetangganya itu. Ya agak jauh sih, Halu Belu. Itu pun sudah tipe C, yang ya nggak ada data erupsinya. Kurang lebih gitu. Bang, kenapa di daerah Sangiran kok banyak fosil dan ada sumber air panas dan air asin ya bang? Kalau Sangiran sumber air panas saya belum tahu. Kalau sumber air asin iya ada. Kalau banyak fosil ya karena Sangiran itu dulu pernah ditinggali manusia purba kan. Nah, kenapa ada air asin? Ya mungkin belum tahu ya. Sebenarnya Sangiran itu gunung api lumpur, sama kayak Lapindo, sama kayak Bulukubu. Sangiran itu gunung api lumpur. Yang pertama kali mengatakan Sangiran itu gunung api lumpur itu risetnya orang Jepang kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Nanti saya cari coba. Itu orang Jepang tahun 80-an atau tahun berapa itu. Makanya di sana ada air asinnya, sama kayak Bulukubu kan ngeluarin air asin juga kan. Bulukubu, terus di daerah Jawa Tengah yang lain, Bleduk Ramesan dan lain-lain itu kan juga mengeluarkan air asin. Nah, Sangiran ini sebenarnya awalnya itu memang gunung api lumpur. Nah, Sangiran ini kan sebenarnya salah satu tempat di Indonesia yang terbaik untuk mencari fosil manusia purba kan sebenarnya. Cuman yang menjadi banyak pertanyaan para arkeologis,
kenapa di Sangiran itu tidak ada manusia purba yang lebih maju. Maksudnya ya tipenya ya itu aja. Malah yang lebih maju itu ditemukannya itu di Trinil, di Ngawi, terus sama di mana itu, di Sragen, lupa saya namanya. Itu manusia purbanya sedikit lebih maju dibandingkan yang ada di Sangiran. Nah itu yang bikin banyak pertanyaan para arkeologis itu. Sampai ada sebuah paper itu punyanya Pak Awang, itu seorang geologis. Jadi dia itu bikin teori, kenapa di Sangiran tidak ada manusia purba yang lebih maju. Karena kemungkinan manusia purba yang ada di Sangiran itu hijrah. Dari dia itu berpindah dari Sangiran karena Sangiran waktu itu sudah tidak cocok untuk ditempati. Kenapa tidak cocok? Karena ada munculnya gunung api lumpur itu. Makanya kemudian manusia purbanya itu diperkirakan migrasi melewati ngikutin Sungai Bengawan Solo, terus menetap di sekitar Sragen, terus di Ngawi, di Trinil itu, terus berkembang menjadi manusia purba yang lebih maju. Sementara di Sangiran udah habis, nggak ada lagi manusia purbanya yang berkembang. Itu teorinya Pak Awang yang ahli geologi ya, bukan seorang arkeologis. Makanya kemungkinan ada hubungannya lah antara munculnya gunung api lumpur itu dengan keberadaan manusia purba yang ada di Sangiran dan persebarannya. Next dari Kanal Timur 5919. Mas mau tanya, di sekitar kaki Pegunungan Tengger sebelah utara itu ada danau namanya Danau Ranograti. Mungkin bisa dijelaskan Mas, bagaimana proses terbentuknya Danau Ranograti tersebut? Apakah danau tersebut termasuk bersamaan dengan letusan yang meruntuhkan tubuh Gunung Tengger atau ada sebab lain? Terima kasih. Jadi Ranograti itu termasuk maar Mas. Maar itu adalah kawah dari gunung api, tapi yang dia itu kawahnya tidak ada di puncak, tapi di sekitar lereng, di kaki gunung. Nah di sekitar Malang Raya dan juga Lumajang itu banyak sekali. Apalagi di Gunung Lemongan itu wah puluhan itu kawah-kawah maar. Jadi kawah maar itu ketika magma dari gunung api itu tidak keluar lewat kawah utamanya, tapi dia itu ke samping-samping, ke lereng-lerengnya, ke lereng, ke kaki. Nah kemudian ketemu air tanah. Nah itu biasanya nanti akan membentuk kawah-kawah di sekitar lereng-lerengnya atau kaki-kaki gunung apinya. Dan biasanya erupsinya itu sifatnya phreatomagmatik atau erupsi yang bercampur dengan air. Kalau yang Ranograti ini hitungannya kan ikutnya kan di Gunung Tengger. Jadi dia kawah maarnya punyanya Gunung Tengger. Apakah ada hubungannya dengan hancurnya? Nggak tahu Mas, nggak ada datanya. Tapi yang pasti itu kawah maar namanya. Jadi karena aktivitas magma yang keluar tidak lewat misalnya nggak lewat jalur utamanya ke kawah, tapi dia lewat celah-celah di tubuh gunung apinya sampai ke permukaan, sehingga nggak ngikuti jalur utama lah istilahnya, samping-samping gini sampai ke permukaan. Next dari @Vergiwan Rinda BM7WB. Mas mau tanya Lego, dengan banyaknya jajaran gunung dan pegunungan di sepanjang wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, apakah bisa dibilang wilayah Indonesia itu sebagai benteng pelindung untuk wilayah-wilayah Asia di utara dari Laut Selatan nih? Maksudnya benteng pelindung itu apa ya? Bingung saya jawabnya. Benteng pelindung itu gimana? Ya yang pasti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu jadi wilayah paling berbahaya. Salah satu wilayah paling berbahaya di Asia Tenggara, termasuk Filipina juga. Karena ya wilayah-wilayah tersebut berada di ujung paling pinggir dari lempeng tektonik, apalagi ada proses subduksi. Itu dari segi tektonik ya, dari segi tektonik, dari segi geologis itu paling berbahaya, dari segi kebencanaan paling berbahaya. Ya, kita berada di wilayah tropis yang sangat terpengaruh dengan secara hidrometeorologis, juga sangat terpengaruh dengan
ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Ada juga dari IOD atau Indian Ocean Dipole. Jadi ya kalau dibilang pelindung sebenarnya ya nggak melindungi juga sih, nggak tahu sih, bingung jawabannya. Tapi ya pasti wilayah-wilayah yang kita tempati seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu jadi wilayah yang sangat berbahaya. Tapi di balik berbahaya itu pasti ada keuntungan yang lain ya, karena banyak gunung api tentu saja tanahnya lebih subur, walaupun nggak semuanya, tanahnya lebih subur, sumber daya alamnya juga bagus, sumber daya mineralnya juga oke. Sumber daya airnya juga mantap. Jadi ya selalu ada plus minusnya di setiap kondisi itu, di setiap bentang alam itu selalu ada plus minusnya. Kurang lebih gitu ya, melindungi. Next dari @priodardinata 949. Mas di Ulu Belu Tanggamus dan dekat Bukit Candan Pasawan Lampung sama-sama. Ini sudah jawab tadi ya, Gunung Tanggamus. Next dari @arsat_ch. Om mau tanya, saya pernah dengar dari orang geologi bahwa perlintasan di jalur di wilayah selatan Nagrek di Jawa Barat adalah bekas gunung api purba. Betulkah? Apa ada ciri-ciri khusus bila ada bekas gunung api purba? Seperti apa? Nuwun. Nagrek. Di selatan Nagrek itu memang bekas-bekas gunung api, Mas. Kayak Gunung Mandalawangi ini, terus ini Gunung Kaladong. Itu memang gunung api. Tapi kalau gunung api purba sebenarnya enggak, itu masih gunung api muda sih hitungannya. Karena masih usianya masih sekitar Pleistosen. Masih gunung api kuarter. Cuma ya memang udah nggak ada aktivitas vulkaniknya. Jadi memang itu gunung api, Gunung Mandalawangi ini. Next dari @VOYRAP. Mas, saran rambutnya dikasih bando polosan resilient ya, mungkin masnya juga biar nggak jatuh terus. Video kemarin tuh memang gara-gara habis sore itu habis keramas. Jadi kalau habis keramas pasti gitu, jatuh mulu rambutnya. Gimana? Duta sampo lain. Thank you sarannya. Aku jadi duta shampoo lain. Ups. Next dari @rosizain 1193. Bahas sesar kambing, Mas. Tadi malam gempa bumi di Madura, Mas, sudah terjadi 2 kali, tahun 2025 dan 2018. Jadi kalau yang di Madura itu, yang di selatan Madura, sesar kambing itu kalau nggak salah itu kepanjangannya dari sesar Kendeng. Jadi kan di utara Pegunungan Kendeng itu kan ada sesar namanya sesar Kendeng yang memanjang dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah itu menerus sampai ke selatannya Pulau Madura. Cuma disebutnya itu sesar kambing. Sebenarnya Selat Madura yang di antara Tapal Kuda Jawa Timur sama Pulau Madura itu sebenarnya juga zona Kendeng. Cuma yang di situ itu tidak terangkat seperti Pegunungan Kendeng. Jadi ya kalau nanti akan terjadi gempa lagi di sekitar situ, nggak usah kaget di selatan Pulau Madura itu, karena ya memang itu zona sesar aktif. Next dari @armadarman 9395. Bang Lego, bahas badai siklon tropis yang kemarin melintasi di perairan Selat Malaka. Saya yakin kalau itu pemicu utama banjir Sumatera kemarin diperparah dengan deforestasi. Tapi menurut Bang Lego, kalaupun tidak ada deforestasi, hutan tetap lebat terawat, banjir besar akan tetap terjadi nggak, Bang? Apakah hutan lebat akan bisa menyelamatkan kita dari banjir yang dipicu oleh badai siklon tropis? Saya berantem sama teman saya gara-gara diskusi ini. Sebenarnya saya gimana ya, mau bahas nggak bahas? Kayaknya jangan sekarang, nanti kita bahas aja. Atau kita bahas live aja ya kapan-kapan. Bahas live aja ya kapan-kapan. Nah gitu aja, bahas live aja ya, lebih aman kayaknya.
Ya, tapi nggak salah prinsip Anda itu. Kalau jadi gini, jangan pernah membayangkan ya bahwa kalau bumi ini cuma isinya hutan doang, nggak ada manusia, nggak ada penebangan dan lain-lain, banjir nggak akan pernah ada. Banjir itu akan tetap ada karena ya itu bagian dari proses alam. Apalagi kalau ada anomali iklim, anomali cuaca, kayak siklon tropis yang kemarin itu, siklon Senyar, yaitu sangat mungkin terjadi sangat mungkin terjadi banjir besar. Kita bahas kapan-kapan aja ya, jangan sekarang. Kayaknya nggak enak bahas sekarang, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Kayaknya saya nggak suka mencari engagement di tengah tangisan orang lain. Next dari Ca 5689. Om, dari mana batu-batu besar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sedangkan di situ tidak ada gunung berapi? Mohon pencerahannya Om. Oh, yang di film apa itu? Laskar Pelangi itu ya, batu-batu besar yang di film Laskar Pelangi ya. Batu-batu besar di Bangka Belitung itu adalah granit. Nah, granit sendiri itu adalah magma yang membeku di bawah permukaan bumi. Jadi itu magmanya itu membekunya itu di bawah permukaan bumi. Sehingga cirinya nanti membentuk kristal-kristal yang ukurannya lumayan besar, agak besar. Jadi membentuk kristal. Granit itu yang ya dipakai buat lantai, buat tembok. Nah, itu granit. Tahu lah granit, masa nggak tahu? Nah, granit yang berada di Bangka Belitung itu secara usia berdasarkan data radiometric dating mulai dari usianya 201 juta tahun sampai ada yang paling tua itu usianya 245 juta tahun. Itu dari zaman Jurassic sampai dari akhir sekitar Triasik sampai Jurassic. Nah, zaman-zaman dinosaurus itulah. Itu usia granit di wilayah Bangka Belitung. 201 sampai 245 juta tahun. Nah, sebenarnya granit itu kan posisinya kan berada di bawah permukaan bumi kan, karena dia membeku atau mengintrusi permukaan bumi, tapi nggak sampai keluar. Nah, tapi kenapa bisa muncul sekarang? Yaitu karena saking usia tuanya tadi, udah 200 juta tahun lebih, otomatis bagian atasnya kan tererosi kan, batuan yang berada di atasnya kan tererosi sedikit demi sedikit sampai akhirnya granit yang awalnya berada di bawah permukaan bumi itu muncul ke permukaan. Nah, sekarang terkenal sekali itu, sampai dibuat di salah satu lokasi untuk syuting Laskar Pelangi itu. Nah, Bangka Belitung ini sendiri juga bagian dari busur timah Asia Tenggara. Makanya di sana kan banyak tambang timah kan. Nah, salah satu yang dicari itu ya di granitnya ini. Next. Dari @superwifu. Om Lego, kopinya apa itu? Toko oranye apa toko hijau? Ada aja. Nih kopinya. Nih. Ini dari Amsterdam. Ini Hometown Blend, Arabica Toraja dan Robusta Dampit atau Malang. Saya belinya di Tokopedia, toko hijau. Kalau di Shopee nggak tahu ada apa nggak. Nah, kalau nanti linknya saya kasih di sini yang Shopee, karena affiliate-nya kalau di YouTube kan Shopee. Ini linknya saya taruh di bawah kalau mau beli. Tapi sekarang kopi mahal banget. Beberapa tahun terakhir kopi itu mahal banget. Makanya kalau kalian punya lahan di daerah pegunungan yang tingginya ya sekitar di atas 500 terus bisa ditanam kopi, cobalah tanam kopi. Soalnya harganya bagus. Dan ya kopi kan nggak terlalu ribet pengelolaannya. Yang ribet kan pasca panennya. Linknya di bawah ya. Next. Dari @Hernan Daily Asmaradan. Ramadan 2692. Pak Min, kalau daerah Kaltim kira-kira ada air tanah dalam nggak ya? Ya, semua daratan itu pasti punya air tanah dalam. Cuma
kedalamannya berapa, nah itu yang setiap tempat berbeda-beda, tergantung batuannya kan. Kalau setiap daratan pasti ada, tapi kedalamannya nggak tahu, dan di kedalaman berapa yang istilahnya airnya itu layak untuk dipakai itu, nah itu ya juga yang berbeda-beda. Udah sementara gitu aja, terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe. Terima kasih juga yang udah dukung kita. Kalau mau dukung kita bisa lewat Saweria, linknya di bawah. Terima kasih, see you next time.